Coba. Aurora berarti yang sekarang lagi pegang. Waduh. Karena standarnya 9 menit, abis itu 14 menit kan. Ini bagus sebenarnya mereka. Jadi hitung-hitungan menitan game itu juga penting ya guys ya. Jadi kalian coba deh yang punya catatan. Coba nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Nah, itu cari. Berarti Aurora sekarang nomor satunya ya. Nanti ya belum diupdate. Lagi menunggu updatean nih juga. Tapi apa yang perlu diupdate nih dari NTT? Mereka kan lagi ketinggalan. Apakah memang mereka kurang beradaptasi dengan pet sekarang atau bagaimana sih, Be? Kalau aku mungkin merasa NTT kaget kali ya, dikagetin dengan tempo yang secepat itu. Dor. Meledak balon hijau. Oke. Hatinya sangat kacau gue. Jadi ya menurutku emang NTT 7 belum siap dengan gebrakan dan tempo brawl server. Jadi emang kayak mungkin mereka tuh biasanya kalau misalkan anggap di Amerika atau di Latam nih, kayak saling ketemu, gak di fight gitu loh. Mereka disengage. Tapi di sini lihat Onyx, lihat bagaimana tim Indo bermain. Ketemu dikit, ayo inisiasi skirmish. Iya, sama aku ngerasanya mungkin tadi jadinya terlalu berani sih untuk ngelepas Marcel ya. Maksudnya ini udah ada sampel dari hari kemarin Marcel nggak pernah kelepas gitu. Tapi mereka jadi salah satu tim yang berani melepas itu di hadapan Onyx yang kita tahu juga di tangan Keyboy Marcel ini sangat berbahaya. Makanya sekarang Onyx aja ngerbain Marcel. nah itu, makanya menurutku sekarang itu adalah salah satu step awalnya nih untuk memperbaikin apa yang bakal terjadi di game kedua. Tapi nextnya mereka juga harus memperkuat game plan-nya. Jadi secara hero mungkin menurut aku udah up to meta gitu, sesuai lah dengan meta yang sekarang. Tapi secara eksekusinya nih yang masih belum bisa menyesuaikan dengan hero-hero yang justru mereka bawa. Dengan Marcel yang tadi sempat kelepas sekali, kayaknya semua tim juga udah mulai sadar jangan sampai ini satu hero kelepas, tapi Eudora bisa diamankan. First picknya Eudora langsung Ya Bre ya. Jadi emang kayaknya ya benar apa yang mungkin orang-orang bilang, Eudora lagi up banget. Di scrim juga lagi OP banget. Kenapa sih bang? Tetap kan bang Eudora hero 2000 gitu kan. Jawabannya simpel teman-teman ya. Eudora ini merupakan salah satu hero anti assassin yang terbaik sebenarnya. Karena mau gimana pun hero assassin yang punya dash cepat, yang punya dash fast hand gitu kan, pasti bakal berhenti semua assassinnya ketemu Eudora dengan lightning bolt. itu tuh berarti apakah Eudora bisa menahan gempuran dari Hirara? Nah, main timing. Jadi pas lightning boltnya dilontarkan, Hiraranya untargetable, aman Bre. Jadi masih licin. Ya itu dia makanya karena Hirara. lagi ya, karena kita kan baru ngeliat Kairi nih, dan Kairi licin juga nih mainnya. Jadi menurutku emang cocok sih. Cocok banget deh. Nah ya, cocok sih. Apalagi sekarang kan dengan adanya cowok juga ya yang dibawain sama Onyx akan memperkuat lagi. Ini sampelnya juga udah sempat kita lihat kan tadi. Chow, Hirara sama satu mid lane yang mungkin bakal aktif juga bisa main musuh langsung nanti. Tapi cukup disayangkan ya, Valentina-nya udah di-ban sebenarnya sama NTT 7. Hero yang paling bisa ngimbangin sebenarnya buat agresifnya Chow. Cukup dengan Uranus pick 3, oke. Berarti ini menandakan kalau misalkan nanti Onyx bawa 2 damage dealer, yaitu adalah Hirara plus 1 mungkin marksman late game, itu gak masalah, karena Uranus sama Chow-nya bakal ngebadanin. Ini draftnya mirip-mirip sama SRG waktu di game pertama kan. Iya. Dimana ada Chow dan Uranus sebenarnya. Benar-benar. Tapi ini berhadapannya juga dengan Harley dan juga Gatot Kaca ya, yang notabene secara team fight power akan kerasa cukup besar, efektifnya banyak dan damage outputnya sangat tinggi. Jadi mungkin bakal targetnya ini lebih gimana caranya untuk nge-shutdown Harley-nya dari early game gitu. Jangan sampai jadi dengan Deadly Magic ya, karena targetnya akan cukup banyak kalau emang misalnya tank dari Onyx dipusatkan di Uranusnya aja. Makanya Dairot sekarang tutup. Dairot ya, ini salah satu hero yang emang connect banget dengan adanya physical damage dealer. Iya. Dan Uranus juga bakal kesulitan sekali kalau ketemu dengan Dairot. Sebenarnya mungkin di sini dari NTT 7 juga kayaknya bakal ngebawain satu hero untuk Doom yang emang benar-benar superior banget, entah early entah late game. Karena mungkin ada referensi di mana mereka juga udah pernah berhadapan ya dengan Dairot dan Marksman yang bisa berkombinasi, front to back-nya kacau emang. Ya, dan sekarang Eve yang ikut tereliminasi juga. Opsi dari arah mid lane lagi-lagi sekarang jadinya kebuka banyak kan. Tadi kita udah lihat hari ini Vexana, Farsha, Leo mungkin masih jadi satu hal yang aku masih nungguin sih sebenarnya. Bahkan Cetian aja tadi udah kelihatan gitu. Jadi opsi midnya banyak banget. Valir bisa jadi dibawain juga, tapi lebih ke NTT 7 sih aku pernah lihat ya di final mereka bawain Valir. Tapi kalau Onyx pilihan untuk Suns, ini akan ngedorong Suns untuk mengeluarkan hero yang baru kah, Be? Dengan adanya Harley, aku merasa hero yang udah pernah digunakan pun kayak ada beberapa yang bagus kok, Bude.
aku nggak tahu kenapa ya di meta sekarang tuh kayak look up ke Sunset tuh look up ke Kadita sebenarnya. Belum keluar nih Belum. sampai hari kedua ini. Iya makanya, jadi kayak hopefully ada beberapa tim yang harusnya bisa memanfaatkan potensi tersebut ya. Karena midlaner sekarang sebenarnya nggak apa-apa kok untuk pakai hero yang cenderung lebih ke supporting power, karena emang core utamanya sekarang kan di jungler sama gold lane. Lilia. Hero paling aman di mid lane. Iya. Kenapa? Kamu kayak happy banget Nevin melihat Happy Lilia. banget. Lilia tuh kayak menurut aku hero yang sangat aman gitu. Heeh. Dia banyak banget escape skillsnya kan dengan ya Black Shosha dia. Terus kalau misalnya ketemu banyak efek sisi dia bisa pakai Purify. Terus kalau ketemu hero-hero yang jalan, wah udah pasti nggak bisa gerak gitu di hadapan Lilia. Jadi dipakai agresif bisa, defensif bisa banget, lengkap gitu kalau menurut aku Lilia ini. Kuncir ini pokoknya lagi top banget ya. Apa si kuncir? Si kuncir. Ada aja sebutan itu. Baru lagi. Panggilannya baru tuh. Di dalam 5 jam udah sekarang tinggal Black Sheep. Iya balik, riset lagi. Mau dilompatin avatar kalian? Main masuk dalam turret juga, ini tipikal gameplaynya Sans banget kan. Ya. Ini bahkan waktu pertama kali Suns muncul menjadi mid laner kan dia bermain dengan timnas kan juga bermain dengan Lilia ya. Iya. Secara mengejutkan dia mainnya nutup belakang. Support system. Kita juga mau kirimin Nevin sekarang support di sana juga. Support siapa Bude di sana kebetulan ya? Support Onyx dan Vitality. Boleh. Oh, Kestranya jempol katanya. Boleh. Berarti setuju, sepakat. Kalau Bang Oji emang dendam di sini nggak mau Iya. mau jatuhnya. Loh kan itu kan tema kita. Antara balas dendam atau makin dendam. Oh iya benar. Iya, sesuai dengan tema dong. Yes. berarti. Tapi ini kan lagi, aduh dendam nih game 1 kita kok diacak-acak makasih Savage pula. Ditutup dengan Pakito dan juga Cloud. 5 hero komplit dari NTT7 gimana Be? Paket komplit sebenarnya Bude, tapi itu dia baru di jawabannya kan Strongland. Menurutku pick dari NTT7 emang balik lagi mereka bermain dengan sistem yang seperti biasa, mereka akan lebih kuat di mid game-nya. Cuma Onyx udah menunjukkan bahwa mereka di game 1 main dari early, game 2 juga sama. Pick Brody sama Hirara kan emang jelas tujuannya pengen main agresif. Oke. Game cepat, game lama, game sedang. Harusnya cepat lagi, siap lagi Brody lawan Cloud ya. Ya udah kita mid lane-nya Lilia clear cepat. Hirara bisa main langsung agresif. All in, all out gak sih ini? Let's go. Let's go. So, kita akan sebentar lagi go ke duo abu di situ. Ada OG, Ranger Golden dan juga Lim aja. Yes, terima kasih Bude, Clara, Mongstar, Profesor kami dan tentunya Lim. Ya. Sorry superstar, terlalu silau jadi kita sampai nggak kelihatan. Untuk the superstar, the one and only Nevin Netania. Gue takut kalau ngomong bahaya gitu. Jangan Kesian lu. jangan. Oke, tapi game kedua ya dari draft sebenarnya komplit buset. Oke, Udah tempur nih. agresif banget Lim. Gila, belum ada apa-apa langsung udah keluarin revitalize di sana. Draftnya sangat bagus Lim. Ya tapi Lilia sih benar. Di early memang memberikan impact terhadap pressure ya. Draft bagus. Betul. Dia nggak boleh sampai rugi ya, bisa dibilang nggak boleh sampai hilangin tekanan di awalnya. Walaupun dia bawa jungle yang sama-sama assassin ya, Harley versus Hirara. Kena stun langsung. Oke, tapi nampaknya di sana sih akan terkena first blood. Instant kill damage walaupun sudah mengeluarkan flicker. Tapi itu dia Keyboy dengan early pressure berhasil mendapatkan point kill untuk permasukan dari tim Onyx dan NTT7. Mencoba di pressure terhadap Bush di jungle mereka. Penguin di sini berhasil digocek oleh Keyboy, masuk lebih dalam dan berhasil mendapatkan satu purple, bukan satu orange tapi double kill yang mahal ini. Itu dari Keyboy. Ya. Itu hal yang paling nggak menyenangkan untuk Entity. Dia lihat lava golem ini ditarik ke rumput, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena dia lawan cowok di awal, damage-nya nggak bakal ketutup. Plus mereka buat assassin belum level 4, belum Nggak bisa apa-apa juga. Keyboy emang kayak cowok ya. Itu dia, ini salah satu yang power juga lagi. Iya kan? Iya, Keyboy kayaknya cowok kan? bukan. Ya lu salahin dulu dong. Salah. Oke kalau gitu ya. Iya, itu. Oh iya, salah juga. Oh my god. Kecuali kan? Sans out of nowhere dia keculik. Tidak berada di kamera tapi Doom. One by one situation dengan ada Kelra. Jangan lupakan dari Tolokat Memory di level 4. Bisa menumbangkan sosok dari Doom. Kayaknya mungkin bermain dengan safe untuk Doom ini lebih aman ya Lim, dengan Out of Thievery-nya. Setuju. Cuma memang landing sama Brody itu susah, dia strong land. Mungkin kalau clean gitu masih bisa sama-sama ngelawan ya. Tapi kayak Hero Trinity yang gue farming di awal,
kayaknya harus sabar dulu deh. Atau level 4 lah nanti setidaknya pas punya ulti. Turtle nggak bakal lamain, ini bakal langsung di set up aja walaupun Hiraranya belum ready. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Gak ada urusan, langsung setup aja. Yang penting dapetin satu buat Turtle, dia langsung bisa rotasi. Tapi di sini Kiboy sudah level 4 dan bisa nge-kick siapapun dengan posisi hanya satu Purify. Oke. Dan jungle-nya di invade sama Kiboy sendiri loh. Yang ngejaga 3 mau gak mau. Fatal Bush aja kesulitan nih mau ngambil buff-nya sendiri. Tapi ada pencurian ya. Ya tapi ini itu ada adalah Turtle. salah satu momen yang berbahaya. Kenapa berbahaya, Lim? Harusnya ini ada di fase Harley invasi jungle atau rotasi Harley power. Iya. Tapi semuanya putus asal-asalan berkat permainan invasi jungle dari Kiboy. Iya. This is your boy, Ma boy. my boy. Ya. Tapi tetap sih dapetin purple juga menjadi poin penting. All the way of Dragon, surprise, happy birthday. Lihat di sana berhasil mendapatkan Shin, berhasil mendapatkan orange buff, invasi jungle gila-gilaan, Kairi level 8, Hydron Boost level 4. Oh no, my god, Woi, itu masih 3 loh. my god, ini benar-benar tukang sampai ke got. Oh my god. Wow. Ini under level paling jauh sih yang pernah gue lihat. Marksman, Gold Lane level 3 dan ditabrak lagi. Oke, bahkan Kiboy masih ada satu Wah, Brief. stun di depan sana, bahkan Kiboy bisa melakukan solo kill terhadap Doom. Ingat pasifnya nyala, Lim. Pasifnya nyala. Dan lihat siapa yang mencoba untuk memberikan stick pressure Doom. The Wave Trigger ke arah yang salah. Menuju ke arah Shin. Tapi nampaknya tetap harus take down. Kelra berhasil melakukan satu point kill Kiboy. Kali ini berhasil memastikan kalau point killnya di tangan dari Gold Laner-nya. Itu dia. Mungkin bukan salah, tapi target yang mau Iya. lebih. Karena kelihatan ya dari darah dari Doom-nya udah nggak bisa selamat, posisinya juga udah benar-benar stuck di sana. Tanpa harus Wave Dragon itu udah bisa dapetin point kill dan Kiboy percaya itu. Kalau yang gue lihat itu dia lebih ngasih Doom-nya ini ke point kill ke Gold Lane berarti tadi. Iya, yang ini mau lebih intinya. Tapi bayangkan dia level 4 kembali 4 sih. Wah, nah, Wave Dragon dipinggirin karena ya Doom-nya udah pasti tumbang lah. Katakan Doom tumbang, dia mau ngambil scene-nya juga. Dan ini jadi keuntungan berganda nih. Dan Kiboy dari dulu cowoknya, dari dia hadir ke scene MPL Indonesia, cowoknya mengerikan sekali dia. Dan lihat di depan sana Kiboy memberikan pressure dan salah stun dari Shin, tidak menghentikan Kiboy. Lihat gak? Bisa dodge emang, pakai Iya, shuttle kan. dan bahkan Shin harus mengeluarkan flickernya. Ini pressure cowok kayak gini, ada baiknya memang. Ada baiknya harus ditumbangin sekali di shuttle sih. Tapi untuk numbangin Kiboy butuh 5 orang nih. Kayaknya 5 orang dan itu space yang bakal gila banget. Kairi level 10. Wow, ini Wah, Kiboy sih ngeri banget ya. asli ini game pembantaian sih. Iya, pembantaian menang. 5.000 gold di menit 5, hampir 6.000. Kairi yang pegang Sky Pierce. Gue pikir bakal Kelra tadi, tapi mungkin mobilitas Kairi yang lebih cepat. Bisa diutamain dulu ya dari Doom, point kill. Doom level 5, lihat Kiboy level 6. Dan lihat depan sana Akashi, Duel of Dragon bakal dikeluarin oleh Kiboy. Fokus mendapatkan satu point kill dan itu dia Kiboy. This is your boy. Again and again, Retribution menuju ke arah Shin yang tidak memiliki flicker tapi tidak tergapai. Tapi nampaknya satu point kill yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx sudah cukup terhadap Akashi. Purify lagi terbuka. Masih mau lebih. Kairi di depan sana mau dapat satu point kill dan dapat memory. Berhasil menghilangkan semua ingatan dari seorang Fake Green. Triple stun dari Shin. Memang ada notifikasi crowd control, tapi itu tidak membuat para pasukan dari tim Onyx tergeletak Lim nampaknya. Betul sekali. Genius One baru jadi dari on bush. Sementara Gila. melihat inner turret bawah yang udah langsung dieksekusi, ini mesti dihancurin loh sebenarnya kalau mereka mau. Yes. Walaupun resikonya tinggi. Udah datang semua nih berkumpul semua teman-teman entity untuk ke defense di bagian bawah. 5 menit 6. Goldnya untung 8.000 gold. Perbandingannya berapa tuh Lim? Itu lebih 1.000 lebih tuh. Lebih. Jauh sih. 1.000 lebih itu 1.500 ada lah. 1.100 lebih dong. 1.100 ya? Kejauhan sih 500. Sorry, matematika gue remeh. Tapi bukan masalah dari Gold doang, Ji. Lihat levelnya Doom. Level 6. Kalah sama Kiboy. Iya, sisanya juga masih level 7. Yes. Tembus level 8, Kairi level 12. 4 level, bos. Aduh, Retri sih ngantuk ya. Kalau dia berani adu retri, pertanyaan gue kenapa bisa berani, Ji? Itu dulu. Oke. Tapi kali ini lihat Kiboy. Oh, dia turtle tetap. Sendirian.
Gak peduli mau 2 orang, 3 orang yang jagain dia, selama ada Kiboy di sana memberikan vision yang cukup jelas untuk Kairi dapetin turtle. Snowball in the Wheel of Dragon bakal coba ditutup oleh Kilra dan suara Torpa Memory. Flicker for defensive dikeluarkan, tapi Doom kali ini memilih untuk mundur ke belakang. Kiboy masih mau lebih, dan Vanqueen kali ini gak bisa bertahan dari damage yang terlalu besar dari seorang Kilra. 2 jadi korban. Kita ntar di bagian tengah juga bakal diambil. Gue pikir tadi mau dijadiin lo. Lutfi cutting minion terlebih dahulu. Lutfi tahu belum ada bisa nembak dia. Gak ada dirigen, lihat Lin. Gak ada hati yang patah di sini. Betul. Dan membuat Lutfi akan memotong 2 lane, mid and top lane. Wow, astaga Lutfi. Taman bermain Onyx sepertinya masih bisa keluar dengan full HP juga. Masih aman banget. Kairinya aja nih sekarang lagi ngambilin jungle, itu nyibukin diri doang sih sebenarnya. Iya. Biar kagak buat amat main jempolnya ya. Iya, karena udah gak ada hal defense. Tutup lagi, 2 wave lagi Lutfi. Astaga Lutfi. Ini benar-benar membuat kacau Entity Seven. Dia nggak bisa keluar dari kandangnya dan membiarkan seluruh wave dari Onyx tetap bertumbuh di 2 lane yang berbeda. Wah gila, Ji, lu lihat Cold-nya Cold. Lihat. Belum jadi item pertama, Ji. Akhirnya ada hati yang patah di situ, Lin. Iya, udah jadi. Dan DHS baru jadi. Itu item pertama loh. Item pertama di menit 8 itu udah benar-benar kesulitan banget. Avatar Guardian ke depan untuk jalan dari Penguin. Really Penguin berhasil mendapatkan 1 point kill dan depan Memory. Kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill dari Lutfi, sang eksekutor dengan badan yang tidak bisa ditembus. Wah gila. Ini paling jauh sih, 13.000 gold di menit 9 on the way. Sejauh ini yang paling jauh, tapi Lutfi akhirnya kena petir, dipanis, tapi itu gak berimpact apapun sebenarnya. Iya. Walaupun memang goldnya turun 1.000 Ji ya. Ngelihat dari kondisinya sekarang, boleh reset dulu dari Onyx. Mundur dulu, Lord dulu. Karena pasifnya udah gak ada dari base start. Menit 9 loh. Ini menit 9. Kiboy level 10, Akashi level 10, EXP laner. Wah, EXP laner, Lin, catat. Iya, tadi semenjak item pertama di menit ke-8 baru jadi cloudnya, Ji. Iya. Gue ngeliat kayak momen mereka nih untuk kebalikin tuh butuh waktu yang ekstrim banget sih. Butuh lebih di atas 15 menit sih, Lin. Emang dikasih moniknya, Ji? Itu pertanda yang seharusnya kita tidak lihat ada tanda-tanda itu. Karena mereka lihat tidak ada holy defense, mereka dapetin Lord instan, dan mau kontes sekalipun menurut gua nggak worth it sih. Dan lihat Kiboy udah memberikan Council Gaming menuju ke belakang, 2 trik menuju ke Penguin karena damage-nya sudah cukup. Selamat Memory belum dikeluarkan dan Lutfi mengawal dari belakang, mencoba untuk membawa pasukan dari tim Entity Seven untuk tidak bisa pulang. Harusnya di reset dulu tadi ya. Komit satu suara. Itu dia yang gue suka dari Onyx. Karena ketika mereka pengen kill, Lordnya dilepas, bener-bener dilepas. Betul sekali. Mereka harus kejar orangnya dulu, tapi sekarang emang udah gak bagus lagi untuk kontes sih. Entity Seven, mereka harus pasrah dulu untuk Lord yang pertama untuk Onyx. Dan gue suka dengan permainan dari Kiboy. Ini Chow, kalau punya roam, Chow-nya kayak gini, jadi idola semua orang sih. Wah, Hah? iyalah jelas lah. Gila. Gila, cowoknya Kiboy itu kayak gak ngapa-ngapain aja menang nih. Di roamingin Kiboy, ini easy game kalau di ranked. Betul. Yang kadang-kadang ranked harusnya easy game jadi hard game. Nah, gara-gara cowok Kiboy jadi beneran easy game. Beneran easy game. Oke, Lord ke arah tengah. 13.000 menuju 14.000 gold. Ini angka yang menurut gue nggak bisa dikejar dengan 1 kali wipe out, Ji. Nggak bisa. 1 kali wipe out pun mungkin karena shutdown bisa jadi turun goldnya ke 9.000, 8.000 mungkin. 8.000 oke. Bisa jadi, 8.000 tapi masih dapat. kalau nggak shutdown gimana nih, Ji? Karena Oke. Onyx siap untuk nabrak. Menuju ke arah Bastur ya, dengan Lord yang sudah melakukan chance menuju ke arah mid lane. 2 base bakal di target utama. Mereka masih melakukan Shin sebagai high ground yang tidak memiliki damage yang cukup untuk Entity Seven. Mereka base terbuka antar Guardian. Kalau bertutup jalannya dan ada kill run bersama dengan Kiboy menutup the way of Dragon. Kali ini datang berpasukan Entity Seven. Mereka diacak-acak, diratakan, dan ini pembantaian. Jelas, sangat terlihat jelas. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan Onyx untuk mengamankan game kedua. Clean sweep terjadi lagi buat perwakilan dari Indonesia, dua-duanya clean sweep. Wow, Onyx kali ini Kiboy, this is your boy. Jujur semua berperan penting sih. Iya. Kiboy bersama Sans di awal, Hiraranya Kairi connect, Lutfi di atas bikin gak bisa gerak si XP-nya, goldnya.
Wah, kalau gol terus dibahas lah ya. Menit 3, level 3. Nih lihat deh, si Kiboy ini yang bikin jungle dari gelap jadi terang, yang ngebikin para pasukan dari tim NTT7 ada baiknya. Oke, Lim, next game. Oke, Next game ya. benar-benar. Boleh nggak, Lim? Boleh banget, karena memang tadi chance-nya sangat-sangat kecil. Ini dia. Nih, Dari awal. poin awalnya. Ibu yang dapat memang. Tapi ya tetap aja, itu nanti gak dapat sama si Harley kan. Head on Bushu nanti gak dapat. Ini gue sih sedih lihat tuh. Level 4 di menit 4. Itu kayak, kepala pusing banget sih. Ini sih udah bukan garuk gatal lagi nih, lebih arah cubit nggak sakit. Hah? Sadar gitu. Sadar. Tau nggak, cubit-cubit. Iya, memang itu kenyataan yang terjadi ya. Bukan yang gini. Ini bukan mimpi. Iya, memang ini kenyataan ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini pembantaian. Wah, gue udah nggak ngerti lagi cara menghadapi dalam kondisi seperti ini ya, Lim ya. Oke, mungkin kita tahu cowok Kiboy mengerikan sekali, tapi ini bukan mengerikan lagi. Ini udah menjadi neraka menurut gue, Lim. Iya, harus reset. Dan resetnya agak susah nih. Dari NTT7, walaupun ini udah selesai match ya. Ya, Tetap susah. jadi kita bakal mendengarkan interview dulu dari game yang sangat berdarah ini. Silakan Paris. Thank you very much, guys. And oh my. Onyx with such a dominant sweep up against Entity 7. A 2-0 game. And of course, we are on stage with someone who I last saw last year under the banner of Onyx Philippines. But this time, he returns to the MSC stage as Onyx. How are you, Kelra? I'm okay, I'm fine. Bencana. Did you miss playing in MSC? Yes, very, very much. I miss to play to MSC. I have to ask you, what's the difference with playing with Onyx Philippines last year and playing with Onyx this year? Okay, go! Pinag-aiwan nila ako, naglalaro ako kapag yung mga Indonesia ngayon at saka yung comms namin, di ba? He said playing with Indonesians, they have different comms compared to, I'm pretty sure, Onyx PH last year, where they would primarily communicate in Tagalog. Now, I have to ask you, today was a day filled with surprises and upsets. We saw incredibly fast games. We saw Rafael in the mid lane. I gotta ask you, what do you think about the meta right now? Yung meta ngayon, ano talaga eh, depende sa team kung may sarili-sariling meta yung mga teams ngayon and wala talagang sinusunod na meta. Yung ngayon, kumbaga kung anong strength mo, yun lalaroin mo. He said that as of now, there's actually no specific meta. It's more towards playing towards your strength and just capitalizing on what plays out. You seem very happy to have a translator on stage, huh? Yeah. So, Kelra, aside from the meta, I want to ask you, your next opponent is going to be Aurora, who just 2-0 clean sweep CL just now. And if we look back to last year, when you met them on your opening match in Onyx Philippines, you guys lost against Rosa Salina. So, what are the preparations for that matchup up against Aurora? Preparation lang namin, siguro mas ayusin namin yung mag-movement namin and babawi ako sa Aurora kasi tinalo nila kami last EWC. He's Onyx 2-0 mereka kantongi. Mereka nggak ingin hasilnya seperti match 1 dan match 2 yang berbalik. Yang tak diduga-duga. Ini yang sudah memang banyak orang sangka-sangka Onyx akan memenangkan match ini. Sesuai, sepakat. Makanya tadi kita bilang, terkejutnya udah sampai match 2 udah. Ya udah. Cukup, match 3, match 4, kita lihat match 3-nya akhirnya ada 2-0. Iya. Yang mengejutkan ada Savage. Iya. Savage. Terus game kedua juga cepet lagi Beb, sesuai yang kamu bilang. Bener kan? Benar. Ditancapnya sama Brody gara-gara reaction dari Cloud. Masuk akal emang mau digas dari awal. Tapi ada balik lagi Bre. Balas dendam lagi. Pro Esport Cambodia balas dendam ke Sarji. Iya. Kan? Aurora Gaming balas dendam ke Filipina. Tapi ternyata senangnya Kelra itu karena tahun lalu di 2025 di group stage Onyx Filipina emang dikalahkan sama Aurora Gaming dengan skor 2-1. Bertemu lusa biasa ya. Di hari Sabtu berarti. Jadi gak sabar.
lihat hasilnya. Devin masih ada hari Jumat, sabar ya. Gitu ya. Oke. Berarti nanti ya. Iya ya. Nggak bisa hari ini. Enggak. Iya. Mereka masih ada di stage suruh main non saja. Ini juga sama aja. Lihatnya dia ternyata. Sama aja. Gak sabaran, orangnya gak sabaran. Tapi emang tadi gameplaynya juga dari Oni bener-bener gak sabar banget ya. Menit 20 detik. Jadi tinggal kita sebenarnya Iya, cuman kan sebenarnya lebih cepat harusnya ininya. Ngeri gak sih kayak antara Oh iya benar-benar. keduanya karena emang game time mereka di 22 menitan. 22-24. udah cepat, menang juga, terus yang kalah kan harus turun lower. Nah itu. Jadi kalau bisa memilih lower ya udah gak bisa milih. Udah, pasrah. Bener sih. Nah itu makanya besok lumayan ya banyak hal ya yang bisa terjadi tapi secara